Assalamualaikum Sobat YouTube, jumpa lagi dengan channel bebekku. Masih seputar tentang bebek petelur ataupun bebek entok. Musim kemarau di bulan Agustus ini terjadi perubahan suhu yang sangat signifikan, di mana sangat dingin dan menyebabkan banyak ternak unggas kita yang tidak sanggup untuk menerima perubahan suhu ini. Perubahan suhu ini menyebabkan banyak kematian dadakan yang dialami oleh ternak unggas di sekitar lingkungan saya. Dan saya tidak mau unggas saya mengalami kematian juga. Kemudian bagaimana saya mengantisipasinya? Untuk video kali ini saya mau membuat video tentang bagaimana saya menangani ternak entok saya supaya tetap sehat di cuaca yang ekstrim ini. Ikuti terus ya apa yang saya lakukan untuk ternak entok saya. Yang saya lakukan yang pertama dari kandangnya, saya akan rajin untuk menyemprotkan disinfektan dan kapur dolomit ataupun kapur biasa di dalam kandang supaya bakteri tidak menumpuk dan amoniak tidak mengganggu terhadap ternak saya, sehingga tidak menyebabkan penyakit dan mengakibatkan kematian. Tahapan yang kedua yaitu membiarkan kandang kita terkena sinar matahari secara langsung. Selain entok bisa terkena sinar matahari untuk menghangatkan tubuhnya, sinar matahari juga membantu entok untuk membantu pertumbuhan perkembangan badannya. Lanjut dengan pengasapan kandang sore hari sehingga asap bisa masuk ke kandang, di mana bisa menghilangkan nyamuk atau binatang yang bisa menggigit terhadap ternak unggas kita yang menyebabkan ternak kita terkena penyakit. Dengan cara menggunakan pengasapan tersebut, ini juga membantu menghangatkan tubuh entok di sore hari. Jadi itu yang saya lakukan terhadap kebersihan kandang saya. Kemudian sekarang dari segi pakannya. Selain dengan penggunaan probiotik EM4, saya juga menggunakan bahan-bahan herbal yang ada di sekitar saya, seperti bawang putih untuk membantu kekebalan tubuh pada ternak saya. Saya menggunakannya biasa seperti ini, saya tumbuk dengan mencampurnya dengan pakan yang akan diberikan kepada ternak entok saya. Ya, mampu meningkatkan stamina tubuh ternak entok saya, juga mampu meningkatkan tingkat birahi pada ternak entok saya. Itulah dalam manfaat bawang putih. Kemudian ini adalah sisa-sisa dari jamu yang saya minum. Sisa-sisa jamu ini saya berikan di dalam pakan entok saya. Adapun biasanya untuk herbal entok saya itu ada kunyit, jahe, bawang putih, temulawak, gula merah, M4, brotowali. Pokoknya kita memanfaatkan herbal-herbal yang ada di sekitar kita untuk menunjang agar ternak entok kita itu terjaga kesehatannya. Berhubung hari ini saya mau memberikan herbal tersebut, saya tidak menambahkan sayuran hijau. Untuk sayuran hijau biasanya saya memberikannya di siang hari atau sore hari. Nah, di sini saya hanya memanfaatkan dedak dan konsentrat saja untuk pakannya. Jika ada nasi sisa, biasanya saya menambahkan nasi sisa. Itu yang saya gunakan untuk pakan keseharian, pakan pokoknya. Selain herbal, saya juga memanfaatkan EM4 untuk membantu menjaga kesehatan ternak entok saya. Penggunaan M4 bisa membantu saya membuat fermentasi atau ditambahkan pada pakannya secara langsung atau pada minuman entoknya. Untuk manfaat EM4 saya sudah pernah membuat videonya, silahkan dilihat. Dan biasanya porsi pakan entok pada cuaca ekstrim ini, pakannya porsinya itu lebih banyak dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tujuannya diberikan lebih pakan lebih banyak, yaitu supaya entok tidak mengalami kedinginan karena kekurangan pakan.
dan kadang menyebabkan entok menjadi sakit. Selain dari perawatan kandang dan juga dari makanan ternak entok saya, antisipasi apa lagi yang saya gunakan supaya entok saya tetap sehat di saat suasana yang sedang ekstrim ini? Ya, untuk menjaga kesehatannya, jangan lupa melupakan vaksinasi secara berkala untuk ternak entoknya, seperti vaksinasi ND dan flu burung. Dengan pemberian vaksin diharapkan bisa membantu mencegah terjadi penyakit pada ternak entok kita, sehingga di suasana atau cuaca yang ekstrim ini kita tidak mengalami kematian secara massal pada ternak entok kita. Vaksin itu bukan diberikan pada ternak entok ketika ternak entok sudah sakit, tetapi kita memberikannya secara berkala dengan tujuan untuk pencegahan agar tidak terjadi penyakit pada ternak entok kita. Bisa dikatakan dengan vaksinasi mencegah itu lebih baik daripada terjadi kematian massal pada ternak entok kita. Itu yang saya lakukan untuk keadaan di kandang ya. Dan perhatian lain yang perlu diperhatikan yaitu jika mau membeli ternak atau membawa ternak entok dari luar itu diharapkan dikarantina terlebih dahulu, sehingga jika entok tersebut membawa penyakit tidak akan terkontaminasi dengan ternak entok yang lainnya. Kemudian, jangan pernah terkecoh dengan keadaan ternak entok yang sehat. Walaupun sehat, kita harus tetap mengadakan perawatan dan menjaga kesehatannya. Karena ternak entok itu biasanya kita melihatnya sehat, tetapi tiba-tiba ada yang mengalami kematian. Jika ditemukan ada yang sakit, maka lebih baik menyingkirkan dari kandangnya atau mengkarantinanya terlebih dahulu. Jangan dicampurkannya, supaya tidak merata terkena sakit semua. Hal ini perlu dilakukan supaya ini menjadi antisipasi YouTube. Sekian video kali ini tentang perawatan ternak entok saya di saat cuaca ekstrim. Dan semoga ternak kita selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk yang baru menemukan channel Bebekku, tolong di like, komen, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih.